Welcome back everybody. Kembali lagi dengan saya di channel Roh TV, channel yang sangat luar biasa, channel yang prediksinya selalu tepat dan terbukti kebenarannya dan tidak bisa dibandingkan dengan channel-channel lain di luar sana, bahkan di dunia. Anda yang penonton, Anda pendukung setia channel Roh TV ini, coba Anda flashback ke belakang. Anda coba melihat pertama kali saya bicara tentang saham yang sangat fenomenal ini, yaitu saham Gojek Tokopedia Tbk atau disingkat GoTo, kode sahamnya GoTo. Itu pada bulan Mei tahun 2022. Saya buat video pertama kali. Saya mengatakan bahwa saham GoTo ini, dia sekitar bulan Maret dia IPO. Saya buat konten itu karena ada seseorang influencer, seseorang yang sangat terkenal. Ya, katanya dia adalah mentor di dunia saham, di dunia trading. Ya, dia punya sekolah yang banyak sekali sekolahnya. Sudah banyak orang yang ikut sekolahnya, bayar puluhan juta. Ya, dan dia menemukan satu rumus yang katanya belajarnya pakai teknologi langit, ya, bisa menentukan bahwa kapan saham naik dan turun. Ya. Dia berbicara di dia berbicara di stasiun TV CNBC. Dia mengatakan bahwa bulan Juni, jadi waktu itu bulan Mei, dia mengatakan bulan Juni tahun 2022 saham GoTo itu kemungkinan besar akan naik ke 800 dan setelah 800 akan menuju ke 1000. Itu sekitar bulan Juni. Pokoknya dalam tahun 2022 terakhir bisa 1000. Gara-gara dia mengatakan hal itu, maka membuat saya emosi, saya panas. Saya mengatakan bahwa ini penipuan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Penipuan. Mana ada sih saham GoTo, Gojek, Tokopedia. Anda itu jangan asal ngomong. Karena Anda adalah seorang influencer. Anda seorang yang menemukan teori langit. Trading pakai langit. Ya, benda-benda di langit ya. Anda punya sekolah yang besar. Banyak orang sudah lulus sekolah Anda. Jadi kalau apa yang Anda katakan itu, banyak masyarakat awam di seluruh Indonesia itu percaya dan memborong saham GoTo itu. Nah, dengan kata-kata Anda itu mereka memborong saham GoTo. Saham GoTo mulai dari 200, ya sempat ke 350. Karena mereka berharap saham GoTo itu atau Gojek Tokopedia Tbk itu akan menuju ke harga 800 atau 1000 seperti yang Anda prediksi. Saya nggak tahu ini ada pesanan atau tidak Anda mengatakan hal itu. Tetapi jangan saya marah dan saya membuat konten YouTube saya tentang GoTo. Dan saya mengatakan berlawanan, saya bilang. Dia mengatakan GoTo ke 800, ke 1000 itu orang gak waras. Sangat bertolak belakang. Gak pakai akal. Gak pakai logika dia. Asal ngomong. Gak waras. Yang waras adalah GoTo itu on the way ke 50. Dan saya berani taruhan ke dia bahwa harga saham GoTo itu harus ke 50. Saya tantang. Tapi tidak ada yang peduli dengan channel YouTube ini. Saya mengatakan GoTo itu harus wajib ke 50. Kenapa? Saham GoTo wajib harus ke 50. Karena saham GoTo adalah atau Gojek Tokopedia ini adalah bisnis yang kagak jelas. Bisnisnya jelas, cuman nilai intrinsik dari saham itu tidak jelas. Pendiri GoTo menciptakan aplikasi ini hanya modal di warnet ya. Seperti Bukalapak juga ada katanya mulai dari kamar kos-kosan. Saya nggak tahu. Pokoknya mulai dari modal yang sangat minim.
Ya. Terus kegiatan bisnisnya itu tiap hari bakar duit terus, promo terus, yang rugi terus. Saya sudah menjelaskan di konten saya 2 tahun yang lalu, di channel YouTube, di video saya 2 tahun lalu itu, saya mengatakan bahwa tidak ada masuk logika sama sekali, dan itu sama sekali tidak masuk akal. Lebih baik saya itu di dalam, selama saya sampai kuliah itu tidak pernah diajarkan bahwa saham yang rugi terus itu harga sahamnya naik. Logikanya di mana kalau perusahaan yang rugi terus, ya, tidak pernah menghasilkan laba selama dia berdiri, mulai berdiri sampai dengan go public sampai dengan detik ini tidak pernah untung, perusahaannya rugi terus. Tetapi harga sahamnya naik. Itu dunia ini sudah, kalau orang itu berjalan kepalanya di bawah, kakinya di atas, sudah tidak normal lagi. Tidak ada masuk logika, tetapi saya diserang sama netizen ya. Ya, serang bahwa saya orang tua goblok, orang yang sudah nggak ngerti teknologi, bego lah. Bukan zamannya, zaman sekarang itu bisnisnya model kayak begini. Jadi zaman sekarang bisnisnya walaupun rugi, saham naik gitu. Itu bisnis zaman sekarang gitu. Bisnis zaman tipu-tipu gitu. Goblok. Yang goblok itu siapa gitu loh. Yang bego itu siapa? Maaf saya mesti pakai kata ini karena Anda begitu sangat dungu, kalau kata Rocky Gerung. Dungu banget, dungu. Masa perusahaan laporan keuangannya merah-merah terus. Sahamnya bagus, bisnisnya. Nanti pada saatnya ini kan bisnis masa depan. Nanti seperti Amazon, seperti apa itu Meta, Facebook, nanti naik gitu seperti Amazon, harga sahamnya akan naik gitu ke depannya. Ya ampun, Anda ini gimana ya? Anda ini sekolah atau tidak gitu loh. Ada satu ibu juga, wah saya diserang keras, ibu-ibu namanya huruf E, katanya wah Anda itu ya pokoknya saya dia omongin yang gak waras lah gitu loh. Ini Anda tidak ngerti apa-apa gitu. Kalau bisnis ini ada bisnis teknologi masa depan. Masa depan itu nanti akal saham GoTo itu akan bisa ke 1.000, 2.000, bahkan ke 10.000. Aduh, ini orang bermimpi. Aduh, Anda mungkin nggak pernah tidur kali ya, mimpi siang bolong terus. Jadi begitu. Jadi orang itu ya pakai logika gitu, pakai akal sehat. Ya, hukum alam, hukum ekonomi, bisnis yang itu kita harus lihat nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik itu adalah nilai yang melekat pada perusahaan itu, saham itu. Kalau sesuatu yang naik jauh melambung tinggi di atas nilai intrinsiknya, maka itu adalah sesuatu yang tidak wajar dan sebentar lagi dia akan hancur dan kembali lagi ke nilai intrinsiknya. Waktu Anda membeli saham GoTo itu nilai nominalnya itu Rp1 loh. Kok Anda bisa membeli di harga IPO seharga 200 atau 400 sampai 300 400 pun Anda beli harga sahamnya. Logikanya di mana? Sudah 400, gila, luar biasa benar ya. Itu adalah suatu hal, mau dibilang apa? Itu penipuan, ya. Harga itu disulap, digelembungkan tinggi. Karena itu perusahaan busuk sampah. Ya. Katanya belanja online, belanja online, saya kasih tahu Anda ya. Saya kasih tahu sekarang. Stop dengan online itu. Online itu masa jayanya itu diberkati pada saat pandemi COVID-19 saja. Setelah itu tunggu 2 tahun atau 3 tahun ke depan dari setelah saya buat video ini, konten ini, bisnis online itu atau belanja online itu akan mati, akan kembali lagi ke habitat, akan redup lagi, akan selesai, akan hilang. Karena kembali lagi bahwa kita ini ya, makhluk kita manusia adalah makhluk bersosialisasi. Jangan kita dibawa ke makhluk yang tidak perlu ke toko,
buy online aja datang, malas, mager, malas gerak. Kita harus bergerak. Maka orang-orang akan kunjungi mall, kunjungi itu pasar-pasar Tanah Abang, pasar Mangga 2, kunjungi ke toko-toko, setiap mall untuk berbelanja kembali seperti biasa, offline lagi. Itu akan kembali maju lagi. Karena bisnis-bisnis online itu, dia akan maju kalau bakar duit. Sedangkan ke depannya, ekonomi makin hari makin sulit. Dia tidak akan menemukan darah segar untuk bakar-bakar duit lagi. Ekonomi makin susah, orang itu lebih irit biaya transportasi. Mendingan gue berangkat sendiri ke tokonya langsung, harga lebih murah. Daripada gue bayar terus itu ongkos-ongkos transport. Nah, bagaimana bisnis online bertumbuh? Dia mau supaya ongkos transport ini jadi gratis, akhirnya dia bakar duit. Dia gratiskan ongkos transport, dia tanggung ongkos transportnya. Dari mana? Dari uang investor. Sedangkan di GoTo, kenapa harga sahamnya jatuh ke 50? Pada saat saya bikin 2 tahun lalu saya bikin konten YouTube ini, saya sudah punya gambaran bahwa saya sudah tahu bahwa sebentar lagi investor ini hanya untuk ambil duit dari GoPublic. Mereka sudah cuan, selama ini mereka sudah sumbang duit, bakar-bakar, mereka sudah untung, Anda sudah beli, Anda ini. Saya kasih tahu ke mereka. Yang netizen, yang haters, yang negatif, yang serang saya itu, saya bilang Anda itu membeli barang, uang, mereka sudah jual barang, Anda beli, sudah Anda nangis, meratap tangis air mata darah karena GoTo ke 50. Anda yang rugi, Anda sudah beli barang mereka, Anda tunggu katanya 5 tahun. 5 tahun Anda tunggu 10 tahun. 5 tahun perusahaan Gojek, Tokopedia sudah bangkrut. Tidak ada investor yang masuk, bangkrut, tutup. Tidak ada lagi online-online. Nangis darah Anda. Anda sudah beli. Ada sekitar data 350.000 masyarakat, investor retail ini yang membeli saham GoTo. Sedangkan GoTo adalah di Indonesia saham yang punya kapitalisasi yang cukup besar. Nah, para founder GoTo sendiri ya, sekarang ini kenapa harga sahamnya anjlok, seperti William Tanujaya kan sudah jual saham dia pribadi. Bahkan founder yang lain sudah keluar, sudah hengkang. Mereka sendiri kalau mereka keluar dari Gojek, Tokopedia, Tbk, kok Anda tidak keluar? Mereka sendiri yang orang dalamnya, yang di dalamnya, bukan Anda kan investor di luar, mereka di dalamnya, mereka keluar. Mereka berarti mereka sendiri tidak percaya dengan bisnis ini akan kembali bangkit bertumbuh. Mereka sudah tidak percaya, mereka keluar bahkan. Lah Anda masih tetap bertahan, Anda percaya, Anda nggak tahu jeroan di dalamnya. Nah inilah yang saya katakan harus akal sehat tidak dipakai, hanya percaya terhadap influencer lah, apalah. Makanya Rocky Gerung bilang bangsa ini tidak maju karena dungu, tidak pakai akal sehat semuanya, pakai emosi semuanya. Digoreng-goreng sama influencer, 800 ke 1000. Saya marah besar waktu dia katakan 800 ke 1000. Makanya saya bilang itu 50 pasti. Saya berani taruhan 1 triliun itu harga akan ke 50. Atau potong leher saya kalau GoTo tidak akan ke 50. Buktinya ke 50. Tanggal 10 Juni sudah sentuh harga 50. Dan hari ini buat konten ini tetap bertengger di 50. Dan di saat saya buat konten ini, hari ini saya bersumpah, kalau sistem yang harga Rp1 itu tetap berlaku, maka GoTo akan menuju tahun depan ke harga Rp1. Saya bersumpah, GoTo akan kembali ke nilai nominalnya Rp1. Harga saham GoTo akan menuju ke Rp1. Saya taruhan leher saya. Karena sudah terbukti 50. Maka Rp1. Harga Bakem Brothers saja sudah 20. Apalagi GoTo yang kagak jelas. Bakem Brothers lebih jelas. Nilai intrinsiknya benar, bisnis yang jelas. Bukan GoTo hanya bisnis jasa transportasi. Pakai teknologi yang tipu-tipu katanya, teknologi tinggi. Itu sama aja dengan Anda kripto Bitcoin. Itu semua penipuan. Penipuan abad ini. Sama saja, teknologi. Dibungkus dengan teknologi. Teknologi itu adalah sweetener pemanis supaya Anda beli sahamnya. Kalau nggak dibungkus dengan teknologi, mana mungkin Anda beli? Jadi Anda tuh pandai-pandailah.
Gitu loh. Gimana sih, gue udah bilang teknologi itu omong kosong semua teknologi. Mana ada sih teknologi yang bisa bertahan 5 tahun? Coba Anda lihat BlackBerry, Nokia, masih banyak tuh. Habis bangkrut, ganti lagi, ganti lagi. Sudahlah, jangan percaya dengan teknologi. Warren Buffett, bapak investasi value, tidak pernah sarankan beli saham-saham teknologi, goblok itu. Teknologi itu, ada teknologi baru bertumbuh, yang lama mati. Begitu terus, begitu terus. Lah Anda bisa berharap dengan Gojek, Tokopedia yang sekarang investor aslinya sudah keluar. Para investor-investor yang gede-gede sudah tidak ada yang mau invest. Anda kok masih percaya dengan teknologi? Nanti ada teknologi yang lebih baru lagi dari Gojek, Tokopedia, selesai. Karena dia bukan suatu kebutuhan. Teknologi itu, bukan satu hal yang pokok. Ya. Itu bukan bisnis yang pokok, yang utama. Dia hanya aplikasi gitu. Kalau ada yang lebih baru, lebih canggih, ini ditinggalkan. Gitu loh. Coba zaman dulu itu, HP Nokia, wah sangat luar biasa, ditinggalkan. Sekarang ada yang baru, BlackBerry, buat tinggalkan. Begitu juga dengan seperti yang ada saat ini, akan tenggelam juga. Begitu ya. Jadi ya kalau saya ngomong 50, percaya, jangan serang saya, jangan. Anda tidak ngerti apa-apa, Anda baru lahir di dunia. Ngerti saham itu baru anak kemarin sore. Ya. Saya tahu saham itu tahun 1994. 1996 saya kursus belajar saham. Waktu itu masih di Surabaya, waktu itu masih ada bursa namanya Bursa Efek Surabaya. Anda nggak tahu kan Bursa Efek Surabaya? Jadi jangan sok lebih tahu dari saya, gitu loh. Nah sekarang saya kasih tahu di channel ini ya, harga saham GoTo itu akan menuju kembali lagi ke nilai nominal Rp1. Itu memang harga wajarnya Rp1. Dan Anda buktikan, itu pasti terjadi. Kondisi global ini lagi susah, seret. Amerika masih mempertahankan suku bunga tinggi. Karena inflasinya masih bertengger di posisi 3% belum turun. Itu dampaknya. Maka investor-investor itu masih tetap condong menaruh tempatnya ke safe haven yang lebih bagus, surat utang Amerika Serikat, daripada taruh ke perusahaan yang kagak jelas ini. Nah, kita dengan suku bunga Amerika yang makin tinggi ini, maka dolar rupiah atau rupiah kita anjlok, dolar itu makin tinggi harganya. Dolar itu makin naik, rupiah anjlok. Itu kelihatan dari apa? Kenapa sampai dolar tetap naik anjlok? Selalu dalam 2 tahun lalu saya mengatakan bahwa rupiah 18.000. Diserang lagi netizen yang kagak ngerti, sok tahu. Saya ini tahun 97 98 saya saksi hidupnya. Rp17.800. Ilmu yang saya pelajari, itu harga itu akan kembali lagi ke situ. Jangan lebih tahu dari saya, jangan. Anda itu baru kemarin sore. Maka rupiah 18.000 itu adalah sebuah kepastian. Saya kasih tahu, itu kepastian. Kalau rupiah 13.000 itu tidak pasti. Tapi kalau rupiah 18.000 itu pasti. Kita ini sangat tergantung banget sama kondisi global, ya, supaya tahu itu. Jadi kalau saya bilang itu pasti terjadi, tunggu waktunya saja. Anda sabar dan buktikan itu pasti terjadi. Dan satu lagi, Anda sabar dan buktikan Anda melihat Bitcoin jadi 0. Jangan bantah karena GoTo sudah 50. Ini lagi GoTo, Anda sabar dan menantikan GoTo menjadi Rp1. Tunggu saja tanggal mainnya. Ini logika yang saya kasih tahu ke Anda, ya. Pakai logika, saya bicara ini masuk akal logika. Orang perusahaan rugi terus kok harga sahamnya naik. Aduh, saya lucu tuh orang itu yang ngomong itu dipanggil di TV, CNBC TV, gila ngomong pakai jas lagi. Wah seakan-akan dengan PD-nya ngomong ke 800 harganya bisa ke 1.000. Astagfirullahaladzim, istighfar. Aduh.
Nah, jangan membodohi orang lah. Ya, apa adanya ngomong. Nah, kita yang ngomong apa adanya ini diserang. Dibilang gak ngerti lah, bodoh lah. Padahal saya membantu dia supaya keluar lah daripada saham itu menjadi 50. Gitu loh. Ya terserah lu ngeyel ya sudah. Lu tunggu 5 tahun, katanya 5 tahun balik ke 1.000 dolar. 5 tahun jadi 1 rupiah. Dan tiba-tiba perusahaan itu tutup. Selesai. Ganti. Anda rata tangis air mata darah. Lihat harga saham bumi itu. Setelah habis dari harga 8.000 sampai sekarang. Udah berapa tahun ini? Gak bangkit-bangkit lagi kan. Kembali ke harga itu. Ya begitulah, walaupun sudah ganti baju berapa kali, ini sudah ganti baju orang konglomerat hebat Indonesia, tetap saja begitu harganya. Jadi itu, jangan melawan hukum alam, itu nilai intrinsiknya. Sesuatu yang sudah naik lebih tidak wajar dan nilai intrinsiknya, sebentar lagi ambruk. Itu, begitu, itu hukum alam. Jadi saham Gojek akan menuju ke 1 rupiah. Saham Gojek, Tokopedia, GoTo akan menuju ke 1 rupiah. Saham Gojek, Tokopedia akan menjadi 1 rupiah. Saham Gojek, Tokopedia akan menjadi 1 rupiah akhir tahun 2024. 2024 akhir tahun. Gojek, Tokopedia akan menjadi 1 rupiah. Karena kalau rupiah ini akan makin anjlok terus, maka investor akan hengkang semuanya ke surat utang Amerika Serikat. Kenapa sampai begitu? Karena mereka sudah tahu pemerintahan baru kita ini itu tidak punya, pemerintah ini terlalu ambisius ya, karena mungkin belum punya fondasi pengalaman. Ambisius, percaya dirinya luar biasa tinggi, ya, membuat program-program yang terlalu tidak masuk akal. Yang dulu, rezim yang dulu aja yang membuat program yang tidak masuk akal, membuat ibu kota di hutan, yang sampai sekarang investor tidak ada yang lirik, tapi ngomongnya pede banget terus. Yang baru nanti lebih gila lagi, mau kasih makan seluruh bangsa ini. Uang dari mana? Dan investor-investor luar itu sudah melihat bahwa mereka di sini sudah defisit anggaran. Maka itulah nanti akan dimainkan sama trader valuta asing. George Soros walaupun sudah tua, sudah uzur, dia dan kawan-kawan akan kembali lagi. Kejadian tahun 97 sampai 98 akan terulang kembali. Dan harga saham GoTo, saya akan melihat harga saham GoTo menjadi, dan saya akan melihat dan membuktikan itu bahwa hukum alam itu adalah benar. Nilai nominalnya 1 rupiah, dia akan kembali lagi ke nilai nominal 1 rupiah. Dan Anda, kalau ya Anda yang tetap percaya dengan teknologi itu, Anda akan ratap tangis air mata darah. Ya. Di bawah ini ada nomor saya. Kalau Anda ingin dapatkan profit yang besar, memanfaatkan peluang yang luar biasa yang akan terjadi nanti di tengah kekacauan geopolitik dunia, kekacauan ekonomi dunia, ketidakpastian ini hanya ada di futures market. Itu futures market lah peluang Anda kaya mendadak. Jika Anda punya modal besar, Anda jangan masuk ke saham. Karena saham sebentar lagi terjun bebas ke dasar jurang. Harga-harganya akan semua akan menuju kocak semuanya. Ya, Anda ke futures trading. Disitulah Anda bisa mengakumulasi keuntungannya besar di tengah kekacauan yang terjadi, kehancuran pasar keuangan global ini. Maka itu hubungi saya jika Anda ingin kaya. Kalau tidak usah hubungi saya. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda. Ingat, akhir tahun saham GoTo, Gojek, Tokopedia, TBK menuju kembali ke nilai nominal 1 rupiah, men.